Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. How are you today? I hope all of you have a good condition so we can join the discussion and presentation today. I'm Reza Dul Akbar. Here I want to explain you the material in the PPT slides from status of the face concept, or maybe in your PPT slides is in slides number 24. Okay, let's go to the explanation. Status of the face concept. There is quotes from Craig in 86 and Penman, Tracy until 98. People sometimes engage in aggressive face work and perform speech acts that directly threaten or rather than support another's face. Jadi penjelasannya ini, orang-orang itu kadang terlibat dalam face work yang agresif. Face work yang agresif itu mungkin ya semacam yang threatening acts ya, yang speech acts that directly threaten rather than support. Daripada support itu lebih sering terlibat di face threateningnya kepada siapa? Kepada another's face. Obviously, such occurrences need to be explained within a theory of politeness, and the Brown and Levinson model clearly give short shrift to such occurrences. Jadi kejadian dari face work yang agresif itu tadi butuh penjelasan lah. Brown and Levinson model ini clearly gives short shrift, memberikan penjelasan singkat terhadap kejadian ini. The lack of politeness or bold on record, atau kalau saya jelaskan, bold on record itu seperti saying things indirectly in the one way, in meaningfully. Seperti misalnya bukakan jendela, lah itu kan jelas ada perintahnya, ada meaningnya untuk membuka jendela kepada seseorang gitu ya. Bold on record itu yang direct seperti itu. Is not the same as aggressively threatening another's face. Tidak sama dengan threatening another's face yang agresif. One possibility would be to expand the model to include an aggressive face work strategy, a strategy that would be less polite than bold on record. Jadi menurut Craig tahun 86 ini, aggressive face work tadi itu less polite, tidak lebih sopan daripada bold on record tadi. Mungkin kalau bold on record kan tadi secara langsung itu pun udah kurang dari politeness-nya ya. Apalagi ini yang aggressive face work itu less polite dan bold on record. Aggressive face work in the terms insults and challenges has its impact in large part because it is assumed that people will be face supportive. Jadi impact dari aggressive face work ini adalah people will be face supportive, memunculkan wajah yang mendukung dari aggressive face work ini. Okay, the next is although the self versus other face distinction is included in the Brown and Levinson model, the politeness strategies they consider are clearly oriented toward the hearer. Ini politeness strategies dari Brown and Levinson ini berorientasi pada berorientasi sangat jelas pada pendengar tersebut. This is because face management is assumed to be cooperative. Ini karena face management diasumsikan itu sangat kooperatif. Misalnya
threats to others' face are threats to one's own face. Berarti mengancam wajah seseorang, others' face, itu juga sama dengan mengancam wajah kita sendiri. So by supporting the other face, one is supporting one's own face. Jadi treats to others face are treats to one's own face, itu berarti jika kita mengancam wajah orang lain, itu juga wajah orang lain itu mengancam treats to one's own face, itu mengancam salah seorang kepunyaannya seorang itu ya. Jadi supporting the other's face juga sama, one is supporting one's own face, satu mensupport satu yang lain gitu. But clearly there are times when there is a trade-off between protecting one's own face and managing the face of hearer. Ada pertukaran di situ antara melindungi one's own face dan managing the face of hearer. Okay, the next is finally, one of the most important issues that politeness is its status as a cultural universal. Jadi ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa politeness ini merupakan sebuah status ya, sebuah ya intinya seperti bagian dari beberapa budaya di dunia. Yang pertama contohnya itu adalah Cattrall tahun 86, dia berargumen di budaya Sabra di Israel itu juga ada status politeness juga. There is a preference for a direct, straightforward style, greater directness. The lack of politeness is seen as more attuned to the interactance face than is politeness via indirectness. Jadi politeness yang direct di sana itu lebih attune itu kalau nggak salah lebih berpengaruh kayaknya, more attuned to the interactance phase, lebih berpengaruh, directness itu lebih berpengaruh kepada interactance phase daripada yang indirect. Saya kurang tahu kenapa, mungkin bisa ditanyakan nanti. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa di Western culture, budaya Barat juga ada status politeness juga. Contohnya ini Rosaldo tahun 82, in her analysis of Language Speech Acts, argues that directives in that culture are not particularly face threatening, bahwa yang direct itu face yang direct itu bukan termasuk bagian dari face threatening. Ada juga pakar yang berpendapat di Jepang bahwa di Japanese culture pun ada status politeness, yaitu Matsumoto tahun 88 argues that in Japanese culture, interactions orient toward their relationships instead of emphasizing individual rights. Hence, negative face ones are relatively unimportant. Jadi di Jepang ini interactions itu lebih berorientasi pada penekanan individual rights, hak-hak individu dari satu orang dengan orang lain gitu ya, yang berakibat negative face ini, keinginan untuk membuat negative face itu tidak terlalu penting karena dia mementingkan hak-hak individu masing-masing gitu terhadap orang lain gitu. Jadi tidak terlalu penting untuk membuat negative face itu di Jepang. Itu tadi beberapa some of arguments from some experts. And then the next, the concepts of face and face work
have great utility in terms of explaining the patterning of language behavior over context. Jadi konsep face ini dan face word itu memiliki manfaat yang besar manfaat yang besar untuk menjelaskan pola-pola sikap dalam kita berbahasa yang melebihi konteks. Lalu muncul pertanyaan, is face a universal concept? Possibly, karena face itu tadi dari beberapa pakar juga from some experts argues that face and politeness itu merupakan bagian dari beberapa budaya di dunia. And then do people in all cultures have both positive and negative face once? Possibly, karena tadi ya di Jepang pun ada yang tidak butuh. Ya, jadi beberapa budaya di dunia ini berbeda-beda untuk dalam hal face dan politeness tadi. Lalu, do X treaten face in the same way in all cultures? Apakah caranya melakukan X treaten face itu sama di semua budaya? Itu tidak, karena ya tadi dari budaya itu kan ada latar belakang masing-masing. Jadi antara budaya satu dan budaya lainnya itu pasti berbeda. The specific manifestation of face trait show great cultural and subcultural variability. Jadi dari berbagai budaya itu kan ditemukan berbagai macam ya status atau konsep dari politeness itu kan berbeda-beda tiap budaya. Again, with politeness theory, we are at a relatively high level of abstraction, a level that provides a framework for explaining cross-cultural similarities and differences in language use. Bahwa adanya konsep of face ini itu juga membantu dalam kita menjelaskan perbedaan dan persamaan antar budaya dalam penggunaan bahasa masing-masing budaya tersebut. Okay, and the next is politeness and comprehension. Politeness is a pervasive and universal feature of human language use, and research has demonstrated how it motivates the manner in which people phrase their utterance in different settings. Jadi politeness ini merupakan fitur yang universal dari bahasa. Tetapi but what about language comprehension? Bagaimana dengan language comprehension? Untuk bisa kalian ketahui, language comprehension itu intinya adalah sebuah cara dalam memperoleh meaning, cara dalam memperoleh meaning dari written or oral language itu. Language comprehension itu artinya beberapa cara yang menyeluruh ya, overarching term that used to describe a student's ability to derive meaning, untuk memperoleh meaning dari written and oral language. Kembali ke slide. If politeness impacts language production, should it not also play a parallel role in language comprehension? This possibility has received only limited attention. Politeness research has focused almost exclusively on language comprehension. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, para pakar itu belum terlalu banyak yang fokus pada hubungan antara politeness dengan comprehension, karena kebanyakan dari mereka lebih fokus politeness research has focused almost exclusively on language production-nya daripada language comprehension. Jadi masih belum ada penjelasan ya. Okay, and the next, Sperber and Wilson tahun 1986
have argued that interpretation is guided by a relevance principle. Jadi Sperber dan Wilson ini berpendapat bahwa interpretasi itu berdasarkan dari prinsip relevan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Hearers are assumed to construct the most relevant interpretation of an utterance. Jadi pendengar ya, kita misalnya diajak ngomong sama orang itu, kita sendiri itu harus membangun interpretasi kita masing-masing untuk memaknai utterance dari orang tersebut. Where the most relevant interpretation is one requiring at the least amount of effort due largely to accessibility and providing the greatest number of contextual implication. Di mana kita harus membangun interpretasi yang paling relevan. Paling relevan itu paling sesuai dengan untuk memaknai ujaran dari orang yang diajak bicara, orang yang mengajak bicara kita. Jadi misalnya si A itu ngomong hari ini kok panas ya, misalnya kan seperti itu kan, lalu kita menginterpretasikan kalimat dari orang tersebut itu artinya apa sih, yang dia mau maksud itu apa. Apakah kita disuruh menyalakan kipas atau kita disuruh membuka jendela, kan kita harus mencari interpretasi yang relevan untuk memaknai utterance dari yang mengajak bicara. In a similar vein, Hobbes, Stickle, Appelt, and Martin tahun 93 have proposed a computational model based on a general principle that hearers construct an interpretation of textual ambiguity atau indirectness. Jadi sama dengan yang tadi, bahwa hearer itu harus punya prinsip umum dalam membangun interpretasi ya, berdasarkan dari konteks yang ambigu, malah ya dari sini konteks yang indirect tadi. Misalkan ada orang tadi ngomong tidak terlalu jelas meaningnya, kan kita harus membangun interpretasi kita sendiri yang relevan dengan ujaran dari orang yang ngajak bicara gitu. Intinya seperti itu. Okay, the next, it is here that politeness theory may be useful. First, when encountering a maxim violation of some sort, it is likely that a hearer will attempt to explain why the violation occurred. This is consistent with several lines of research. For example, people generally try to explain why unscripted or unexpected actions have occurred. Jadi di sini politeness theory itu useful ya, berguna. Yang pertama, ketika kita menemui maxim violation itu kalau yang saya tahu itu kayak pelanggaran ujaran, maksudnya pelanggaran ujaran, mungkin ujaran yang kurang tepat, mungkin seperti itu, mohon dikoreksi untuk yang tahu ya. Maxim violation, it is likely that a hearer will attempt, hearer itu akan mencoba untuk menjelaskan kenapa pelanggaran pepatah atau pelanggaran ujaran itu terjadi gitu. For example, people generally try to explain why unscripted or unexpected actions have occurred. Ya, misalnya ada kejadian yang di luar ekspektasi kita, itu kan kita we try to explain what happened about that unexpected condition, ya, unexpected action. Ya, kita akan mencoba menjelaskan apa sih yang terjadi dari kejadian itu yang di luar ekspektasi kita, seperti itu. Dan yang kedua, given that indirectness is motivated in large part by politeness, it seems likely that hearers on encountering a maxim violation will consider the possibility that the speaker is engaging in face management. Yang kedua ini bahwa hearer kalau menemukan maxim violation
will consider akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang akan dilakukan oleh speaker. Apakah speaker itu engaging face management, melibatkan face management. Jadi apa yang diomongkan, speaker saying things, itu kita mencoba mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dari speaker itu, apakah speaker itu melibatkan face management, seperti itu. Okay, the next there is example. You can see your slide, slide number 31 ya. Sebelum penutup itu kan ada contoh. Contohnya ada percakapan antara Bob dan Al. Bob bilang, "What did you think of my presentation?" Al said, "It's hard to give a good presentation." Nah, otomatis kan yang diucapkan Al itu kan kita pun juga tidak tahu ya maksudnya. Al's reply is a violation of the relation maxim. It fails at the surface level to provide the requested information, so Bob will need to generate an inference in order to make sense of the reply. Now, Bob could interpret Al's reply as meaning that he really liked the presentation despite its difficulty, or that he is sympathizing with the difficulty of performing this activity, and so on. Jadi dalam kasus ini, Bob itu kan mencoba menginterpretasikan maksud dari si Al ini. Apakah maksudnya dia baik atau maksudnya buruk atau bagaimana? Kan ada banyak kemungkinan yang bisa dibuat dari dari ujaran si Al ini. Ada kemungkinan beberapa makna yang bisa dimunculkan. But in most instances, Bob will not generate those interpretation. Instead, he will probably recognize that Al is engaging in face management. Ya, di satu sisi Bob mungkin akan membuat interpretasinya secara umum saja misalnya. Tetapi dia juga akan begini, mungkin Bob tidak membuat banyak interpretasi, hanya menginterpretasikan secara umum saja, tetapi dia juga instead he will probably recognize that Al itu engaging in face management. Al itu melibatkan face management. Nah, ini juga bisa telusuri apakah si Al ini dalam mengucapkan itu melibatkan face management juga atau tidak. And then the most likely interpretation is that Al doesn't have a positive opinion of the presentation. Mungkin saja si Al ini tidak mempunyai positive opinion kepada si Bob, seperti itu. If the opinion was positive, there would be no need to violate the relation maxim. A positive opinion also would not be face threatening. Jadi kalaupun si Al ini menggunakan opini yang positive opinion, itu pastinya si Al ini tidak akan violate relation maxim dan juga tidak akan menggunakan face threatening, seperti itu penjelasan. Okay, that's the last material. I highly appreciating to all of you that have attended to my explanation in this presentation. I want to say thanks to you all, and thank you for your attention, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm so sorry if this video is not audible for you because my voice is not too loud in my device. Okay, thank you once again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.